Itu orang loh jahat sama aku. Kok enak hidupnya ya? Orang itu loh merugikan saya. Kok hidupnya happy ya? Kok gak ada masalah? Jangan iri hati. Jangan merasa gini loh. Kok Tuhan gak hukum dia ya? Kok enak dia dapat berkat? Orang kayak gitu kok diberkati. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya merasakan aja hari-hari ini banyak yang pitamnya naik. Mungkin belum sampai meledak, belum sampai bledos gitu, tapi sudah nyaris. Mungkin hidup ini menekanmu, banyak stres-stres yang seperti berat sekali. Tapi tenang ya, dalam hadirat Tuhan itu ada solusi. Yang penting kita jangan panas hati. So please don't be angry, be cool. Tenang saja sama Tuhan, adem ayem, sejuk di dada dalam hadirat Allah. Segala sesuatu yang kau lalui, ada jalan keluarnya kok dalam Tuhan Yesus. Saya ajak kita membuka sama-sama di Mazmur pasal 37, ayat 1. Mazmur 37 ayat 1-4 saya bacakan dulu. Judulnya Kebahagiaan Orang Fasik Semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin dulu. Ini Mazmur itu sangat indah. Saya hampir salah menyebutnya Amsal, tetapi ada benarnya. Saya sebut ini wisdom psalm. Ini adalah Amsal dalam lagu, makanya jadi Mazmur, tapi tidak ditujukan kepada Tuhan dalam penyembahan. Malahan dalam pujian penyembahan ditujukan ke manusia. Seperti lagu-lagu kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Pujian, tapi nyanyinya horizontal ke satu sama lainnya. Ini juga sama, ini nyanyian pengajaran dari Daud. Seorang yang sangat-sangat kita kagumi. Dan Daud pertama-tama langsung bicara, jangan marah. Don't be angry. Karena orang yang berbuat jahat, gak usah marahlah, percuma. Orang yang berbuat jahat di luar sana itu silih berganti dan tambah banyak. Kita gak usah ikut-ikutan. Kata jangan marah di sini dalam bahasa Inggrisnya, do not fret. F-R-E-T. Fret itu artinya don't get heated, atau jangan panas hati. Ini bukan hanya sekedar marah ya. Ini panas dulu, udah digodok di sini, udah mendidih. Kalau kita melihat suhu tubuh kita mulai naik, hati-hati, mungkin kita infeksi. Jikalau hati kita mulai panasan, be very careful, sudah mulai kurang Roh Kudus di situ. Kita perlu sekali lagi dipenuhi dengan kasih. Buat apa sih kita marah-marah? Itu gak berguna. Itu hanya mendatangkan kejahatan, membawa kita kepada dosa. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Apalagi subjek marah kita itu juga percuma. Ngamuk sama orang yang jahat sama kita. Atau orang yang gak ada hubungan sama kita. Pokoknya jahat aja, kita jadi kesel hati. Rasanya susah mikiri orang-orang itu. Buat apa susah sih? Susah itu tiada gunanya. Waktu saya masih kecil ada lagu juga. Buat apa susah susah itu tak ada gunanya. Itu lagu-lagu zaman waktu saya masih kanak-kanak itu banyak sekali lagu-lagu tradisional, lagu-lagu yang dinyanyikan di Indonesia. Ya, itu ada pesan-pesan yang bagus juga. Buat apa susah salah satunya? Susah itu tiada gunanya. Lalu marah itu nggak seberapa. Kalau dia sudah kecampur dengan yang namanya iri hati, atau alias perasaan nggak terima, nah itu sudah levelnya beda. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kalau tadi yang ayat 1a, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, itu masih tidak berkenaan dengan kita. Kita lihat orang itu sendiri, bahasa Chinese-nya kan pusuandian. Rasanya mata itu lihat itu, nggak sedap gitu loh dipandang. Orang itu, kesel di hati rasanya. Tapi kalau yang
A1B itu levelnya udah personal atau pribadi. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan merasa nggak terima. Ini bukan hanya orang jahat, tapi orang yang jahatin kita. Kalau tadi hanyalah nggak sedap di mata, kalau ini sudah nggak enak di hati. Itu orang loh jahat sama aku. Kok enak hidupnya ya? Orang itu loh merugikan saya. Kok hidupnya happy ya? Kok nggak ada masalah? Jangan iri hati. Jangan merasa gini loh. Kok Tuhan nggak hukum dia ya? Kok enak dia dapat berkat? Orang kayak gitu kok diberkati. Orang kayak saya gini loh berbuat jujur, bantu orang lain, kok selalu apes melulu. Jangan iri hati. Karena iri hati itu victim mentality. Iri hati atau victim mentality atau perasaan menjadi korban, mentalitas korban itu maksudnya. Itu seperti cat warna hitam. Tahu nggak? Saya juga seorang pelukis atau seniman. Jadi kalau saya punya cat warna kuning, akrilik atau warna merah, warna apapun juga, kalau saya campur dengan hitam, kebanyakan pasti jadi hitam semua. Hitam itu melenyapkan, membuat sirna semua warna. Kalau saya kasih hitam sedikit aja berubah warnanya. Apalagi warna lemah seperti kuning, putih. Ya, itu kasih sedikit gitu aja udah habis, nggak ada kuningnya, nggak ada putihnya. Ya, putihnya kalau banyakan jadi abu-abu kan. Kalau merahnya kasih tetes sedikit aja hitam gitu, mungkin jadi apa? Mungkin jadi merah-merah yang tua sekali. Tapi kalau sedikit tambahin sedikit lebih banyak lagi udah hilang warna asli. Itulah bahayanya iri hati. Perasaan nggak terima sama orang lain dan perasaan nggak terima sama orang lain yang pernah merugikan kita. Perasaan gak terima sama orang yang jahilin kita, jahatin kita, zolimi kita. Itu akan membuat marah kita beda levelnya. Marah kita itu sudah sampai pada titik tidak terima. Ini membuat marah menjadi nafsu membunuh. Meskipun gak berani untuk ambil pisau menancapkan atau ambil tembak dan luncurkan peluru. Tetapi di dalam hati itu sudah busuk. Kepingin orang itu segera dapat celaka. Daud berkata dengan sangat bijaksana, jangan marah, dan lebih dari itu jangan iri hati. Jangan sampai kita nggak terima sama orang lain yang menyalahi kita. Dia urusan Tuhan. Kita sendiri juga punya urusan. Kita harus berhadapan dengan Tuhan Yesus. Masing-masing orang harus berdiri sendiri di hadapan tahta sorgawi. Lalu ayat 2 dikatakan, sebab mereka, orang-orang jahat tersebut, orang-orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Bayangkan rumput bagus, hijau sekali, ya, gemuk, crispy. Lalu keesokan hari kena terik matahari, dia sudah mulai coklat-coklat, udah mulai bolong-bolong, udah dimakan ulat, lalu dia mulai menunduk dan gugur ke tanah. Bayangin seperti itu. Orang-orang jahat itu gak tahan lama. Paling lama hanyalah masa hidup mereka. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Kalau dipikir-pikir lagi ya, horor loh. Horor. Kalau kita bawa orang-orang jahat itu di dalam teleskop yang namanya waktu, apalagi eternity atau kekekalan, itu horor loh hidup mereka. Dan layu mereka seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Setiap orang seenak apapun hidupnya, jikalau orang jahat kelihatannya nggak punya masalah, akan datang satu hari dalam hidupnya, dia akan makan untuk terakhir kali atau his last meal. Is the meal. Makanan terakhirnya itu adalah seperti orang yang makan sebelum digantung. Seperti seorang napi, narapidana yang dapat hukuman mati. Ini adalah makanan terakhir. Enak kan? Rasanya itu seperti wow, pesta. Orang biasanya, saya dengar rumornya, kalau besok dia atau nanti dia dihukum mati, digantung, mungkin di kursi listrik atau ditembak oleh pasukan biasanya beberapa orang langsung menembak satu orang begitu. Lalu orang itu diberi makan terserah dia mau apa. His last meal kan. Dia mau makan yang enak-enak pasti diberikan. Karena ini adalah makanan terakhirnya. Tahu nggak? Kita bisa iri sama orang kok makan enak, hidup enak. Setiap kali dia naik ranjang, itu mungkin his last sleep. Itu tidur terakhir. Setiap kali dia makan, mungkin dia bisa beli semua makanan mahal. It is his last meal. Karena kita nggak tahu, setelah itu kita masih bisa makan nggak?
setelah itu mereka masih bisa bangun nggak? Selalu orang yang jahat itu makan sebelum neraka di depan. Yang memisahkan antara dia dan kekekalan hanyalah satu utas tali nafas. Udah itu aja. Yang nggak bisa disambung sama oksigen, yang nggak bisa terus-menerus ditahan sama mesin jikalau dia di ICU. Satu utas tali nafasnya itulah jaraknya dengan hukuman kekal. Makanya itu sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata itu atau sudut pandang demikian, kita jadi was-was untuk mereka. Tadinya kita kesel sama orang itu, jadi kita iba. Jangan sampai orang itu binasa. Kita mesti berdoa untuk orang-orang jahat. Jangan kutuki mereka, karena mereka sudah mengutuki diri sendiri. Pahami itu. Mereka segera lisut seperti rumput. Mereka itu layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Makanan enak mereka adalah hidangan sebelum neraka. Tidur nyenyak mereka di ranjang mahal adalah pejamkan mata tanpa garansi bisa buka pagi hari. Kalau dia masih bisa buka lagi, kita harus doakan supaya hari itu dia bertobat. Karena itu jadi anak Tuhan, jangan mudah panas hati. Karena Anda berada di sisi kekekalan yang baik. Anda ada di sisi pengampunan, penebusan, upahmu besar di sorga. Kita mau dijahatin gimana pun sama orang, tetap lebih lucky atau lebih blessed dan lebih beruntung daripada mereka. Karena kita tahu ujungnya adalah sorga. Kenapa kita mau turun ke level orang-orang itu? Kenapa kita ikut kepahitan? Kenapa kita ikut membenci mereka yang membenci kita? Kenapa kita membalas mata, ganti mata? Kita nggak berada di level yang sama. Kita ini sedang mandi dalam pengampunan. Kita ini sedang kuyup dengan kasih. Harusnya kita bisa spare some for them. Kita bisa sisihkan sebagian untuk mereka. Ampunilah sebagaimana Bapamu telah mengampunimu. Ingat doa Bapa kami. Kita ini berlebihan. Sekalipun mungkin secara harta duniawi kita nggak seberapa. Hidup juga masih ada masalah. Tetapi bagaimanapun juga roh kita itu kaya. Ya. Sebab mereka semua segera lisut kok seperti rumput. Horor ini. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saya ngeri. Kalau Anda bisa berpikir begitu, kemungkinan Anda tidak akan pernah seumur hidup lagi terjebak dalam area benci. Karena Anda merasa you are the luckiest person. Anda adalah orang yang beruntung di dunia ini. Dikasih demikian rupa oleh Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan ayat 3 dan lakukanlah yang baik. Diamlah dan di negeri dan berlakulah setia. Ini berbicara tentang apa? Bicara tentang peran kita. Kalau kita itu hati kita lagi digoda untuk panas, kita sedang dicobai untuk benci, dan kalau kita itu seperti ditekan terus oleh dunia di sekeliling kita, dan mudah sekali dalam konteks seperti itu, hati itu mengeluh. Tapi di sini ada sebuah saran dari Daud. Daud yang sudah mengalami up and down kehidupan, dia berkata, percaya saja pada Tuhan. That's the easiest way. Percaya aja sama Tuhan. Udah, gak usah lihat kiri kanan, pasang tapal kuda. Terlalu banyak melihat juga gak bagus sih. Lihat aja seperlunya. Iman kita sih gak buta. Tapi orang beriman juga harus hati-hati mau lihat apa. Ya, karena hidup itu terlalu pendek. Jangan segala sesuatu dipertimbangkan. Gak usah semua dipikirkan. Gak selesai-selesai. Karena kita bukan Tuhan. Di hidup kita yang pendek sekalipun kita panjang umur, misalnya kita bisa sampai 80-90 pun, apa artinya dengan kekekalan? Itu pun kita gak bisa melakukan segala sesuatu loh di hidup ini. Gak bisa mencintai semua orang. Gak bisa syukuri segala perkara. Makanya itu belajar to enjoy. Belajar untuk pakai yang namanya kuk Tuhan itu ringan dan enak. Enak loh percaya sama Tuhan itu. Belajar percaya dan percayakan aja sama Tuhan. Lalu kita cukup lakukan bagian kita. Lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Lakukanlah yang benar. Udah. Gak usah terlalu hiraukan. Belajar cuek-cuek dikit gitu loh. Terserah orang mau ngomong apa. Asal aku melakukan apa yang baik. Asal buah-buahku benar. Asal aku melakukan apa yang benar di mata Allah. Belajar gak usah hiraukan semua. Segala sesuatu. Hidup ini kan cuma berlalu seperti rumput yang sebentar hijau, besok layu. Apa sih? Kehidupan itu seperti uap di udara. Seperti asap sebentar lagi menguap.
Kenapa kita pikiri terlalu berlebihan? Karena kalau kita sadar bahwa musuh kita itu, lawan kita bukanlah darah dan daging, tapi roh roja di udara. Manusia bahkan bukan tandingan. Orang mau apa sama kita? Itu hanya debu dan tanah kena hembusnya Tuhan. Dihembusi nafas, langsung dia jadi orang yang bisa berpikir, punya DNA, ya, bisa punya akal budi. Tapi sebenarnya loh, semua kita ini asalnya dan akhirnya adalah debu tanah. Debu kok dipikirin? Tanah ngapain dipikirin? Wah, kita bisa stres setengah mati hanya karena tidak di-like oleh teman. Temanmu itu debu tanah sama dengan dirimu. Yang membuat semua ini istimewa adalah karena rencana Allah. Ada Tuhan di hidup kita. Kalau Tuhan gak membencimu, kenapa dibawa stres? Karena Tuhan tidak menolakmu, ngapain dipikirin? Kalau Tuhan loh tidak berkata, you game over, kenapa Anda memikirkan, terus pikirin untuk bunuh diri dan mengakhiri hidup ini? Tuhan aja masih percaya kok, kenapa Anda hilang percaya? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, belajar settle di hati, belajar untuk tenang. Ngomong sama diri sendiri, tenanglah jiwaku. Shh. Kalau kita lagi panik itu, bisa gitu loh perintahkan jiwanya sendiri. Shh. Saya bisa bilang sama jiwa saya sendiri dengan otoritas. Hai jiwaku, tenanglah, pujilah Tuhan. Tenang teduh dalam hadiratnya, semua indah pada waktunya. Diamlah di negeri. Bukan diam itu pasif, gak melakukan apa-apa. Gak usah busybody, gak usah kepo. Kita lakukan aja bagian kita, berlakulah setia. Terus saja lakukan apa yang Anda tahu itu benar di depan Tuhan. Udah. So simple. Saya nggak berusaha untuk jadi orang lain. Itu adalah kebodohan yang paling bodoh di hidup ini adalah you try to be somebody else. Nah, this is me. Dengan semua kelebihan saya, kekurangan saya, inilah saya. Dan Tuhan sanggup pakai saya kok apa adanya. Apapun dalam hidupku, termasuk sekarang kita saat teduh begini segalanya itu, apakah karena kita itu hebat? Enggak. Karena kita belajar setia, dan Tuhan reward kita. Orang-orang di Jama sesuai dengan harapan, melebihi bahkan dugaan. Just be faithful aja. Profesimu apa? Setia. Anda siapa? Suami, istri, atau anak di rumah, atau orang tua, papa mama. Setia aja. Just be faithful. Your reward comes from heaven. Upahmu datang dari sorga. Kayak gitu ya, orang itu bisa happy sekali. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, pasti gembira kalau gitu prinsip hidupnya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Coba ya, saya kasih kuis. Lawan kata orang marah itu apa? Orang gak marah? Lawan kata orang marah itu orang sabar? Bukan. Saya kasih satu pewahyuan baru. Lawan kata orang marah kalau menurut ayat ini adalah orang gembira, orang bahagia. Tahu nggak, di dalam hidup ini untuk happy itu simple. Simply just be less angry. Nggak usah tambah happy. Happy nggak usah dicari. Just be less angry. Jangan marah, kurangi amarahmu, happy sendirinya. Bukannya ditambahin obat-obatnya. Karena itu bukan jawaban jangka panjang. Jawabannya sederhana. Tuhan berkata bergembiralah. Kalau nggak ada alasan untuk bergembira, karena Tuhan. Saya itu gembira tiap hari loh. Saya itu I'm going to heaven. Nggak mau cepet-cepet sih. Lebih berguna bagi saya tetap ada di sini supaya Anda berbuah. Saya nggak tergesa-gesa, terburu-buru. Karena saya tahu itu secure, itu aman. Tapi every day I'm happy. Tiap hari saya bangun tidur tuh saya senang sekali. I'm going to heaven. Itu bukan angan-angan. Yesus sendiri mengatakannya di Yohanes 14. Kalau enggak, pasti aku memberitahukannya kepadamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana. Kamu jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Problema seperti benang kusut. Ini itu. Ya satu-satulah kita sortir. Tapi pikiran saya itu jangka jauh. I'm going to heaven. Dan saya tidak punya worry. Kenapa? Karena keluarga saya sudah dalam Tuhan. Itu membuat double joy. Atau sukacita seperti orang kalau menikah dalam bahasa Chinese-nya itu suangsi. Ya, itu double joy. Saya nggak ada suatu penyesalan. Hidup akhirnya Kristus mati adalah keuntungan. Bergembiralah karena Tuhan. Kalau nggak ada alasan untuk happy lagi, happy lah karena ini. I have Jesus. Aku punya Yesus dan aku akan ke surga. Lawan kata orang marah apa?
orang bahagia ternyata. Jadi kalau kita nggak marah-marah atau kurang marah, tambah bahagia. Nggak marah, sangat bahagia. Marah-marah, nggak bahagia. Udah gitu aja. Matematika Tuhan itu simple, sederhana. Nggak usah les, terima aja apa adanya. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kalau kita itu bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang dibutuhkan hidupmu. Betul? Bukan ya? Apa yang diinginkan hatimu. Ini luar biasa loh. Happy itu ternyata mengandung janji. Siapa sih nggak mau dikasih PR gini? Kalau kita dikasih PR, wah stres. Kita dikasih homework, bukan hanya sekolah, waktu kita kerja, uang lembur di rumah. Tapi kalau Tuhan kasih kita tugas ini kan perintah. Kan ini jadi ayat firman Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan itu kan sebuah order, sebuah command. Maka ia akan memberikan. Wah seneng ya. Misalnya bayangkan bos panggil kita suatu hari dan berkata, kamu saya kasih tugas ya, ini misimu. Apa? Berlibur ke Hawaii. Wah, atau nggak usah jauh-jauh, berlibur ke Bali, semua sudah dibayar semuanya. Asal kamu happy, kamu bisa order room service, makanan apapun juga, makan di restoran manapun, ini kredit card saya. Udah nggak usah pikir billnya. Hah? Masalahnya gini, bergembira karena Tuhan itu kelihatannya, wow, saya disuruh happy ya, senang. Kalau saya disuruh senang, dibayari semuanya, semua yang kuinginkan diberikan, mau aku. Hanya triknya di sini, bergembira karena Tuhan itu tidak semudah yang kau kira. Karena lawannya banyak, roh mengeluh, negative thinking. Oh banyak. Tuhannya for free, kasih semuanya itu cuma-cuma. Tetapi peperangan rohanimu kencang, karena setan gak suka manusia bahagia, dan setan paling benci kalau orang Kristen happy. Makanya coba lihat ya, kesaksian kita jadi lemah di dunia. Kenapa? Anak-anak Tuhan semua depresi. Dan sehingga orang berkata, lu ngapain aku kenal Tuhanmu? Aku gak kenal Tuhan aja gak seperti kamu. Saya ngerti bukan berarti orang Kristen harus sukses semuanya, lalu materi, bukan ya. Orang ikut Tuhan bukan karena itu loh. Orang ikut Tuhan karena mereka dapat damai sejahtera yang gak bisa dibeli oleh money. Tapi kalau damai sejahtera gak punya, kita mau beritahu apa kalau buah roh gak ada? Karena yang kita tonjolkan bukanlah harta, yang kita tonjolkan bukan sukses duniawi. Nah kalau sukacita gak ada. 3 buah utama, love, joy, peace gak ada di situ. Love itu kasih. Joy itu yang kedua setelah love. Yang nomor 2 itu runner up. Itu juara. Kalau Miss Universe itu yang runner up. Kalau itu Olympics itu yang medali perak itu berarti juara 2 sedunia. Yang pertama kasih lah, jangan dilawan lah. Kasih terbesar. Kasih mana bisa ada tandingannya. Tapi yang nomor 2 coba lihat. Joy. Sukacita. Peace, damai sejahtera. Orang yang gembira itu damainya lebih banyak. Otomatis kalau kita itu bergembira karena Tuhan, damai nyusul. Coba lihat ya, orang ngeluh terus mana bisa damai? Nggak bisa. Dan happy itu mengandung janji loh. Maka segala keinginan apa yang diinginkan hatimu, bukan segala, apa yang diinginkan hatimu yang sesuai firman itu akan diberikan padamu, bukan kebutuhan, keinginan. Saya kasih 3 tips sederhana ya, seperti biasanya. Jangan panas hati, nggak berhenti sampai jangan panas, tapi saya akan berikan kepada Anda anak tangganya. Nomor 1, belajar bersyukur dan cuek yang seperlunya. Perbanyak syukur, udah. Apa-apa syukur, ya sudah, aku tetap bersyukur karena cari-cari gitu. Kayak orang cari-cari masalah, cari-cari kesalahan orang lain. Tapi ini cari-cari kebenaran. Bukan pembenaran diri maksudnya, cari-cari kebenaran di dalam segala perkara, segala keadaan itu cari kebenaran Allah di dalamnya. Belajar bersyukur, cuek yang seperlunya. Saya punya satu confession, ada satu pengakuan. Bukan pengakuan dosa, menurut saya ini pengakuan mulia. Saya itu orangnya kayaknya diizinkan Tuhan dalam hal-hal tertentu itu sangat pelupa. Ada banyak hal yang terjadi di hidup saya itu yang nggak perlu saya ingat, misalnya kesalahan orang lain. Saya nggak sok suci ya, tapi 1-2 saya ingat dan saya masih bergumul untuk betul-betul menguburkan. Dan itu adalah salib pribadi, tapi sebagian besar itu nggak ingat. Maksudnya gini, saya itu pelupa. Saya kalau jalan di public place, di mall misalnya, ketemu sama orang itu dia senyum, saya senyum kan, saya sapa. Iya. Nantinya saya baru diberitahu sama seseorang atau diberitahu atau saya ingat sendiri.
Loh, itu orang kan ngomong gitu tentang saya. Itu orang kan pernah berbuat jahat. Saya baru ingat. Tapi saya sapa, setengah jam kemudian saya baru ingat. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Jadikan aku tetap lugu. Saya rasa itu Tuhan sengaja. Ada auto delete-nya. Tapi kalau kita hutang sama orang, jangan pura-pura lupa. Kembalikan tuh, ya. Kalau kita yang miutangi nggak apa-apalah, lupa. Nanti kan Tuhan berkati. Jasa orang lain diingat ya. Sekecil apapun, apalagi waktu engkau susah. Jangan pernah lupa loh. Sekalipun suatu hari Anda jaya, itu nggak seberapa bantuannya. Tapi waktu itu kan Anda sangat membutuhkannya. Kalau ada orang pernah bantu Anda. Tanpa pamrih membantu dirimu. Di masa-masa kau paling perlu. Never forget that person. Digede-gedein, disanjung-sanjung, dikembalikan budinya. Entah gimana caranya, kalau sekarang Anda mampu bisa itu, Anda berbuat sebaik-baiknya, kasih kebajikan kemurahan ke orang itu terus-menerus. Sampai dianya kemerah-merahan pipinya, udahlah gitu kok diingat-ingat. Kita yang membesar-besarkan. Lebay nggak apa-apa kalau soal beginian. Tapi kalau kita pernah jasa dalam hidup orang, padahal cuma kecil saja, lalu kita gede-gedekan, itu namanya lebay yang memalukan. Diingat-ingat dulu jasanya. Iya, ini orang dulu, aku yang sekolahkan. Orang sama-sama udah sampai punya cucu, udah tua, masih ingat-ingat terus. Oh, ini orang aku yang sekolahkan. Udahlah, kalau tangan kiri Anda memberi, jangan ketahuan tangan kanan, dan sebaliknya juga sama. Tangan kanan kiri jangan kompak. Kalau satu memberi, satunya itu nggak tahu. Auto delete, saudara. Belajar cuek lah yang seperlunya. Hidup ini terlalu singkat untuk bawa semua beban. Kalau kita pesawatnya jangka panjang, misalnya kita itu pesawat 20 jam, interkontinental atau antar benua, nggak apa-apa, biasanya kiloannya pun meningkat yang diizinkan oleh airline. Ya, misalnya bisa membawa berapa puluh kilo. Ya, di kelas ini bisa nambah lagi berapa kilo. Tapi kalau terbangnya hanya 40 menit, masa mau bawa 1 kuintal? Kita itu hidup ya. Dari sisi sorga kalau mau dihitung, hanya berapa jam? Seumur hidup kita kalau panjang umur 8-90 pun hanya berapa jam? Mau bawa berapa kuintal, semua, apalagi tontonan, beberapa orang sampai ton itu bawaannya secara rohani. Semua dipikiri. Cuek lah. Belajar agak-agak cuek gitu loh dalam beberapa hal, beberapa perkara. Tapi jangan cuek sama kebutuhan orang. Amin. Belajar, bersyukur, dan cuek yang seperlunya. 2. Percaya dan percayakan kepada Tuhan. Bedanya percaya sama percayakan apa? Kalau kita percaya sama Tuhan, ya percayakan. Kalau kita sudah percayakan, ya belajar percaya. Tuhan, aku punya masalah. Atau begini, aku ada suatu pergumulan. Aku percaya sama Tuhan. Kalau Anda percaya sama Tuhan, belajar berkata, aku berserah. Serahkan. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Mainan saya rusak, saya kasih ke papa. Karena saya percaya papa saya. Kan dia ayah saya, mengasihi saya. Udah gak diragukan lagi. Kalau mainannya rusak, percayakan ke papa untuk perbaiki. Jangan ditarik kembali, dikit-dikit sudah belum. Kayak orang masak nasi, dibuka terus kapan matangnya. Matang pun nanti salah. Nanti gak enak. Jangan sama Tuhan itu tarik ulur begini. Kalau Anda sudah percaya sama Tuhan, sekalian percayakan persoalan dan pergumulan. Tugas kita hanyalah lakukan apa yang baik dan berlakulah setia. Sisanya ke Tuhan, jangan dibawa di hati. Jangan dibawa ke pikiran. Serahkan. Itu bedanya percayakan. Nah, orang kalau sudah percayakan, ya sudah belajar percaya. Semua indah pada waktunya. Loh mana mujizatnya? Kok belum datang? Kapan ya aku keluar dari masalah ini? Kapan ya ini selesai ya? Kapan episode terakhirnya ya? Problemaku dan sebagainya. Kita belajar tenang gitu. Kalau kita sudah percayakan, ya percayakan. Sekalipun kalau setelah Tuhan percayakan mainan itu lalu ditaruh di atas sebuah meja seperti ini. Nah, jangan Anda tergoda untuk ngintip. Sudah seberapa Tuhan perbaiki. Kalau Tuhan melakukan mujizatnya itu nggak ada tanda-tanda. Tetap mainan Anda tidak berubah wujudnya. Serusak seperti tadi. Tapi kalau Papa janji akan perbaiki, sekalipun ditaruh di sana, berarti Papa tahu apa yang dia lakukan. Pokoknya tahunya nanti kembalinya udah beres deh gitu di tanganmu. Jangan pikirkan prosesnya, itu urusan Tuhan. Berlakulah setia. Lakukan aja apa yang baik dan benar.
Jangan tergoda untuk lihat, kenapa kok masih terus ditaruh di rak itu ya, rak buku, kok nggak diapa-apain. Jangan kita itu menasihati Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita itu nggak pelupa. Manusia bisa lupa, seorang ayah pun bisa pikun. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan janjinya, katakan amin. Percaya dan percayakan kepada Tuhan. 3. Setia saja dan fokus lakukan tugas kita. Gampang kan? Gitu aja. Kok susah? Kita nggak usah bawa susah. Makanya ada kata di situ tadi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Atau diamlah di negeri, berlakulah setia. Kata diamlah di situ tuh berarti fokus. Settle hatinya. Udah tugas kita ya tugas kita. Setia saja dan fokus lakukan tugas kita. 1, 2, 3, apa aja? Jangan panas hati. Belajar bersyukur dan cuek yang seperlunya. 2, percaya dan percayakan kepada Tuhan. 3, setia saja dan fokus lakukan tugas kita. Nanti kan selesai sendiri. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.